Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mandaling. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara tugas terakhir saya mengikuti PPKG PJOK yang dilaksanakan dari mulai bulan September sampai dengan hari ini, yang tentunya ini adalah tugas terakhir Pak, tugas terakhir yang di pelatihan PPKG PJOK ini, yaitu tentang menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini PowerPoint-nya. Banyak sekali Pak pelajaran yang didapatkan, alhamdulillah. Tentunya Bapak Ibu Guru juga nanti apabila ada pelatihan-pelatihan bisa mengikuti berbagai macam latihan. Yang ini masih di PKG PJOK, nantinya ke depannya bakal ada kelanjutan dari kelas-kelas yang lain. Misalkan guru kelas nanti juga ada Pak. Nah, ini menggerakkan komunitas belajar, berbagai praktik baik, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan model pembelajaran Sport Education Model. Bapak Ibu Guru sudah tahu belum dengan Sport Education Model? Sudah pernah dengar? Belum ya? Belum. Oke, ini model pembelajaran yang saya dapatkan di PKG PJOK ini. Tapi sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya Bu. Ini ada kertas, selembar kertas. Nah, kita bagikan dulu. 1, 2, Bapak boleh nanti diisi. Nah, ice breaking dulu biar suasana mencair. Oke, ice breakingnya gini. Nanti Bapak Ibu dibagi 2 kelompok. Oke lah, ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 1 menuliskan kata mengapa. Ya, ini tulis kata mengapa. Kelompok ini berarti menuliskan kata karena. Ya, tulis karena aja gitu. Tulis dulu karena, yang ini mengapa. Ya, udah Bu? Oke. Berarti yang mengapa itu berarti ke pertanyaan ya. Mengapa berarti intinya ke pertanyaan. Silakan tulis apa aja pertanyaannya. Selanjutnya yang karena boleh apa aja. Berarti karena itu jawaban ya. Jawaban. Silakan jawaban apa aja. Bebas aja, bebas. Boleh apa? Tentang apa aja boleh. Tentang apa aja boleh. Ini mengapa berarti pertanyaan. Ini jawaban berarti. Tulis aja apa aja, bebas. Ya, silakan. Tulis dulu, bebas. Waktunya 2 menit. Hah? Satu aja. Mengapa dan karena. Ya. Ayo Bu. 2 menit. 2 menit. Mengapa, karena. Cuma. Ya. Bebas pokoknya, mau bebas. Ya. Bebas. Terus. Silakan. Sudah? Sudah ya? Oke. Gak apa-apa. Oke, Bapak Ibu Guru. Sudah? Ya. Kalau sudah, coba minta 1 orang dibacakan dari mengapa dulu. Pak Iki coba apa? Mengapa saya tidak punya uang? Mengapa saya tidak punya uang? Boleh Bu Dini jawab? Karena hanya waktu yang bisa menjawab. oh, itu ya, karena bisa menjawab. Pak Asep, coba Pak Asep.
Mengapa pendidikan karakter bagi peserta didik itu perlu? Pak Edi, boleh jawab? Dengan ini, Ya. saya kaget pada setiap siswa untuk ditanya pendahulu pada awal pelaksanaan PPM PJOK terutama karena itu dari sekarang Ya. contoh memori. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Ada nyambung tuh pasti. Pak Edi. Ada. Coba, Bapak. Mengapa Anda tertawa? Mengapa Anda tertawa? Berarti apa jawabannya? Ini jawabannya. Jawabannya. Apa? Oh, iya. Karena peserta didik membutuhkan pendekatan yang Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Itu ya ice breaking-nya sedikit. Mudah-mudahan ice breaking ini nanti banyak sekali bisa digunakan di kelasnya masing-masing karena ice breaking bisa membuat siswa itu lebih semangat untuk belajar. Apalagi ketika kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai, kita kasih ice breaking dulu. Insya Allah anak-anak akan lebih semangat lagi. Oke, langsung saja ke materi kita hari ini. Bapak Ibu, ini pemaparan yang akan saya sampaikan, berbagai praktik baik, menggerakkan komunitas belajar, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan spot education model. Nah, ini latar belakangnya mengenai spot education model, yaitu spot education model merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid. Karena Sam menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Jadi di dalam sebuah SEM ini, anak-anak itu dibebaskan untuk memilih perannya masing-masing. Kalau dalam sebuah kelompok, mereka dibebaskan memilih apa yang mereka inginkan. Seperti misalkan kalau dalam sebuah pertandingan atau sebuah turnamen, mereka kan ada panitia, ya, ada pemain, ada jadi wasit. Nah, itu nanti di dalam SEM ini mereka bebas memilih perannya masing-masing. Nah, dengan SEM, suara murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan bola voli. Sedangkan untuk pilihan atau choice, di sini murid juga diberikan kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan atau ownership di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Selanjutnya, nah SEM yang akan dilaksanakan ini, nah Bapak Ibu, model pembelajaran SEM yang akan saya rencanakan itu, yang akan lakukan di sekolah ini yaitu kompetisi bola voli mini, Pak, dan permainan tradisional gobak sodor. Kenapa mengambil permainan tradisional? Karena anak-anak sekarang dengan permainan tradisional itu sangat kurang gitu pengetahuannya. Malah pas olahraga juga ketika ditanya, tahu gak permainan tradisional gobak sodor? Nggak tahu, Pak. Padahal dulu kita sering main ya, gobak sodor itu ada permainan, tahu nggak Bapak? Galasin, ya, permainan galasin. Anak-anak sekarang tidak tahu apa itu gobak sodor, makanya saya merencanakan permainan tradisional yaitu gobak sodor. Nah, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Tidak hanya di PJOK juga, di kelas-kelas lainnya juga, misalkan nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkannya pembelajaran ini. Kemudian kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, Bapak Ibu, ini bisa keterhubungan dengan P5, Pak. P5. Selain dalam kegiatan kurikuler, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid
Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset. Nah, aset manusia, sekolah itu memiliki aset manusia apa? Adanya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai pendidikan yang sejalur lah gitu. Maksudnya udah S1 gitu. Selanjutnya rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik sekolah di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya seperti sarana prasarana di sekolah kita mempunyai lapangan. Alhamdulillah lapangan di sekolah kita cukup luas ya. Sangat memadai untuk menjalankan kegiatan ini serta aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakan proyek ini. Dengan demikian harapan dalam kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SD Negeri Mandaling untuk dapat memahami serta menerapkan tahap-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas dan kerjasama sportivitas antar murid. Nah, itu latar belakang diadakannya model pembelajaran sport education model. Nah, di sini ada tujuan programnya. Tujuan program dari model pembelajaran STEM ini yaitu terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Selanjutnya, pemahaman siswa tentang olahraga membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati. Nah, ada lagi menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, itu tujuan program. Selanjutnya, nah ini ada capaian yang diharapkan. Capaian yang diharapkan yang pertama itu capaian dan tujuan. Nah, dalam capaian dan tujuan ada pemahaman tentang aturan. Nah, bagaimana mereka nantinya memahami bagaimana peraturan dalam permainan yang sebenarnya atau permainan modifikasi. Nah, terus pengembangan tentang keterampilan individu. Nah, nanti kita bisa lihat peserta didik bagaimana mereka bermain dalam sebuah pertandingan itu. Ada yang pengembangannya lebih bagus atau yang kurang nanti bisa terlihat. Nah, pemahaman teknik, taktik, dan strategi, sportivitas dan kerjasama. Nah, sportivitas nanti kita juga bisa melihat karakter peserta didik yang istilahnya sendiri atau bisa bekerja sama dengan teman-temannya di situ. Nah, selanjutnya kepemimpinan dan tanggung jawab. Adapun langkahnya pembahasan dalam technical meeting, nanti keseluruhan alur pelaksanaan ini semuanya diserahkan kepada siswa. Kita sebagai guru hanya fasilitator saja, jadi cuma mengarahkan. Siswa yang semua membentuk kepanitiaan atau apa itu semuanya dari siswa. Nah, tentang pembahasan dalam technical meeting juga diserahkan kepada siswa. Kita cuma memantaunya saja. Selanjutnya latihan dan pengelolaan musim, menganalisis pertandingan dan turnamen, penyelenggaraan kompetisi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Ada juga peran. Nah, dalam peran, siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, manajer, reporter, supporter, dan sebagainya. Jadi semuanya itu siswa berperan aktif, semuanya mengikuti. Ada yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, manajer, reporter, supporter, dan sebagainya. Nah, lini masanya, waktu yang akan diselenggarakan itu kemarin saya rencanakan di pertengahan Desember setelah ulangan. Ya, itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada struktur program. Struktur program yang pertama, kokurikuler, yaitu di luar jam pembelajaran kita, di mana yang kedua murid yang terlibat. Nah, murid yang terlibat dari kelas 1 sampai 6, baik laki-laki dan perempuan. Tetapi yang dianjurkan mengikuti perlombaannya hanya kelas
4, 5, dan 6. Kenapa dilibatkan dari kelas 1 sampai 6? Karena tadi kelas 1 itu bisa dijadikan supporter. Ya, jadi supporter. Anak-anak kelas 1 kan biasanya lincah-lincah gitu. Karena susurakan mah sok atau gitu udah kelas 1. Jadi dilibatkan semua anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 yaitu bulan Desember 2024. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Selanjutnya mitra dan kombel. Nah, di sini ada mitra dan kombel, yaitu penanggung jawab adalah kepala sekolah. Nah, KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi sekolah terdiri dari guru mapel, guru kelas, dan tendik. Nah, jadi tidak hanya saya sendiri ya Bapak Ibu, bisa nanti kita berkolaborasi karena dalam kolaborasi insya Allah apa yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, selanjutnya mitra dalam KBS ini dari operator sekolah yang nantinya dari operator juga nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosial media sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya berasal dari murid. Mitra sponsor dari orang tua atau murid. Nah, bisa nanti apabila ada atau apa-apa kita berkolaborasi dengan orang tua juga. Nah, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini di sekolah memiliki kepala sekolah ini tadi sudah dijelaskan, yaitu kita punya aset manusia yang mana di sekolah kita ada guru, ada kepala sekolah, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan akademik. Jumlah guru di sekolah SD Negeri Mandaling ada 8 orang. Selanjutnya murid yang berjumlah ada 105 orang, kurang lebih ya segitu Pak Zep. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, supporter, komentator, dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu guru juga bisa menyampaikan kepada di kelas-kelasnya untuk berpartisipasi sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada yang menjadi pelatih, supporter, pemain, atau bisa. Gitu. Oke, sekolah yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan kompetisi ini. Selanjutnya, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayagunakan dalam kegiatan kompetisi olahraga. Mulai dari bola, net, dan lapangan yang cukup luas. Alhamdulillah ya di kita bola ada, lapangan ada, net ada tersedia. Nah, selanjutnya rencana evaluasi. Ada 7 tahapan rencana evaluasi implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Nah, jadi setelah melaksanakan kegiatan SEM nanti, kita ada rencana evaluasi. Yang pertama itu mengevaluasi tujuan pembelajarannya. Meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Nah, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak, yang sudah tadi jelaskan di depan, itu kita evaluasi apakah tercapai, memenuhi atau gimana, nanti bisa kita evaluasi. Nah, selanjutnya umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Kita bisa menanyakan kepada siswa bagaimana mereka mengikuti pembelajaran SEM ini menyenangkan atau tidak. Selanjutnya mengumpulkan pendapat melalui refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan SEM, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play, dan sikap sportif tentang terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Nah, kita bisa melihat apakah peserta didik itu sportif atau terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Nah, bagaimana murid menghormati aturan. Nah, bagaimana mereka nanti kita lihat juga saat melaksanakan apakah bisa menghargai atau menghormati aturan yang
sudah dibuat oleh teman-temannya yang lain. Nah, selanjutnya menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang terakhir yaitu evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Nah, apakah efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Jadi bisa terlihat nanti apakah siswa itu aktif dalam mengikuti atau tidak. Nah, selanjutnya ada kemungkinan tantangan yang dihadapi. Nah, ini ada tantangan ya. Mungkin dalam tantangan ini yang pertama itu pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu yaitu jadwal yang padat ya Bapak Ibu dan terbatas waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan karena ya mungkin kita sebagai di sekolah juga waktu sangat terbatas ya Pak Sep. Jadwal yang padat juga kita mempunyai kesibukannya masing-masing itu bisa menjadi tantangan sendiri. Selanjutnya faktor alam cuaca. Nah ini lapangan outdoor akan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca yang mana kita hanya punya lapangan outdoor dan sekarang lagi musim hujan, jadi itu menjadi sebuah tantangan untuk dalam penyelenggaraan SEM ini. Yang ketiga yaitu motivasi peserta didik, kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar teman. Nah, tantangannya di sini kesulitan dalam manajemen, termasuk perbedaan kemampuan. Nah, jadi setiap peserta didik itu kan kemampuannya sangat berbeda-beda. Tapi bagaimana mereka bisa bersatu dalam sebuah tim untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Jadi apabila tidak ada dukungan dari orang tua atau dari yang lain, sepertinya kita tidak akan bisa terlaksana. Yang mudah-mudahan apa yang orang tua ketahui bisa mendukung sepenuhnya apa yang kita sudah rencanakan. Selanjutnya, nah ini solusi. Mungkin dari tantangan tadi ada solusinya. Yang pertama itu penjadwalan yang lebih efisien dan efektif. Kita bisa ditinjau ulang lagi bagaimana nanti kita berkolaborasi menyesuaikan menyamakan pemikiran supaya waktu bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menggunakan pendekatan positif ya, dan memberikan motivasi tambahan melalui penguatan dan pujian ya. Jadi kepada peserta didik kita bisa memberikan motivasi seperti pujian atau penguatan. Nah, pujian-pujian itu sebenarnya bisa membuat peserta didik lebih termotivasi ya dibandingkan kita apa ya? Jadi istilahnya mah dietakan lah gitunya, dipisahkan misalnya apa tidak diakui lah bisa dilihat, tapi dengan pujian mereka bisa termotivasi untuk mengikuti. Selanjutnya komunitas terbuka dan segera mengatasi konflik. Ya, komunikasi terbuka, jadi kita bisa mencari solusinya yaitu dengan berkomunikasi juga apa yang terjadi bisa dikomunikasikan supaya konflik yang terjadi bisa tidak terjadi. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Nah, nanti kita bisa memberikan umpan balik lagi, bagaimana pesertanya masing-masing, kita beri masukan, umpan balik, agar mereka lebih memahami lagi apa yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya, mengadakan pertemuan dengan orang tua. Nah, ini bisa nanti menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek ini dalam rapat mungkin ya Pak, kepada orang tua, itu bisa kita laksanakan. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu terima kasih, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam program pembelajaran Sport Education Model. Mudah-mudahan yang sudah direncanakan bisa terlaksana di akhir semester nanti. Nah, itu aja Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak mengenai rencana
rencana pembelajaran PJOK berbasis sport education model ini. Ada yang mau tanyakan dulu Bapak Ibu? Ada yang mau tanya? Iya boleh Bu. Apa Bu Lati? Kan ada dijelaskan ya, Ah, pengenalan permainan tradisional Iya. itu ya seperti apa kan kita anak sekarang saya pun sudah mengalaminya ya di kelas bawah kita perkenalkan 3 macam permainan ternyata dari ketiga itu anak sama sekali tidak mengenal Mengenal. ya karena mungkin kurangnya sekarang di apa ya di Mengaplikasikannya ya. Nah, kira-kira kalau kita memperkenalkan seperti saya kan baru 1 kali 2 kali, yang efektifnya itu sepertinya mungkin berapa kali pertemuan gitu Oh ya, gitu, iya. biar anak itu lebih bisa Iya. gitu. Dan bagaimana untuk ini juga fasilitasnya juga mungkin. Oke, terima kasih Bu. Coba saya jawab ya Bu. Untuk permainan tradisional memang sekarang sudah mulai tergantikan dengan gadget ya Bu. Anak-anak itu lebih ke main HP sekarang daripada mengenal permainan tradisional. Nah, sebetulnya untuk di sekolah kita itu cuman memperkenalkan saja, tapi untuk rutinnya mungkin itu bisa kita laksanakan di luar jam pelajaran Bu. Ya, seperti tadi kokurikuler di luar pembelajaran kita gitu. Jadi adanya eskul, nah itu bisa jadi menambah pengetahuan anak-anak untuk mengenal lebih dengan permainan tradisional tersebut. Ya efektifnya lebih efektif itu ya bagusnya setiap hari gitu kita mengenalkan bagaimana permainan tradisional itu sangat penting gitu. Apalagi lebih seru permainan tradisional dibanding bermain HP lah gitu. Karena kalau permainan tradisional memang mengajarkan kita apa ya mereka itu jadi berkolaborasi. Ya, permainan berkelompok itu bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan gitu seperti itu. Harusnya masih memang diperkenalkan kembali itu ya. Bisa seperti tadi kan mungkin ini waktunya 1 semester sekali kan rencananya. Ya bisa jadi nanti kita perkenalkan lagi untuk permainan tradisional bisa 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali ada perlombaan permainan tradisional. Mungkin itu Bu jawaban dari saya. Kan ada tambahan dari Bapak untuk pertanyaan Bu Lati, ada yang mau tambahkan Pak? Iya. Dari rekan ya. Oh iya, untuk peralatan mungkin iya. Terima kasih Pak. Oke, untuk peralatan ya sebetulnya untuk peralatan kita saya sendiri sebagai guru olahraga mungkin bisa memodifikasi ya Bu ya barang-barang yang tidak terpakai itu bisa menjadi sebuah alat yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak terfokus kepada barang itu harus dibeli, tidak. Tapi apa yang ada, barang yang tidak terpakai atau apa, kita bisa memodifikasinya. Misalkan dari olahraga sendiri membuat kuns atau corong bisa terbuat dari botol. Botol bisa menjadi sebuah kuns, bisa diisi dengan air atau diisi dengan pasir. Itu botol kecil, anak-anak bisa. Atau enggak sebuah teh gelas, teh gelas bisa menjadi sebuah alat itu Bu, peralatan dalam pelaksanaannya nanti. Bisalah nanti kita karena adanya komunitas ini kita bisa berkolaborasi bagaimana kita menyediakan sebuah alat yang ada gitu. Tidak harus mengeluarkan budget yang gede lah gitu Bu. Mungkin itu Bu. Ya. Ada lagi dari Bapak Ibu guru? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak, biar suaranya kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul di sini dalam rangka
pengisian acara Kombel yang dipandu oleh Pak Teguh, ya, yang mana tadi sudah disampaikan. Kemudian ada masukan dari Bu Lati tentang kegiatan olahraga yang tadi secara kegiatannya permainan yang tradisional, ya. Sebetulnya bukan di olahraga saja, kemungkinan untuk kita, ya, ini jadi masukan dari Pak Teguh, selain di bidang olahraga juga di Sunda atau di kesenian-kesenian Sunda yang tradisional itu kita angkat lagi. Misalnya di hari Kamis ada kegiatan Nyunda. Nah, itu berarti kita di sana permainan Sunda yang dulu seperti congklak yang gituan, terus lagi ada permainan jujungkung apa ya itu banyak lah. Itu berarti kita juga sudah lupa sekarang, ya, kesenian-kesenian Sunda atau permainan-permainan. Kalau dulu ada juga Pak Edi zaman kita, ya, kobak apa tuh yang lari-lari itu termasuk olahraga juga, ya. Terus lagi kasti sekarang sudah jarang gitu, ya, kasti. Nah, itu kalau bisa nanti tidak hanya di olahraga saja, berarti kita akan ada kegiatan-kegiatan diselapkanlah di pembelajaran, ya. Selain pengenalan juga mungkin kita harus ada prakteknya gitu, ya. Kemudian lagi teknik-teknik di dalam pembelajaran juga kita selipkan, bukan hanya permainan yang tadi, tapi apapun yang berupa yang positif, ya, kita terapkan. Meskipun kurikulum yang sekarang berbeda dengan kurikulum yang dulu, berarti tapi tidak ada salahnya kita menerapkan seperti perkalian itu yang sampai sekarang kan anak itu kelas 6 saja sudah masih ada lah yang kurang gitu. Jadi kita diterapkan saja di pembiasaan. Kalau misalnya baris dulu mau dites juga nggak apa-apalah, dites perkalian gitu mulai dari kelas bawah. Pokoknya tambahannya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya. Ya, Bapak Ibu, tidak hanya di olahraga, jadi setiap hari Kamis kita kan ada pelajaran Sunda, bisa dilaksanakan permainan-permainan tradisional untuk mengenalkan kembali permainan yang ada di kita. Nah, di dalam olahraga juga sebenarnya sangat bermanfaat sekali permainan tradisional, karena olahraga itu bukan menuntut prestasi, Bapak Ibu, tapi bagaimana membugarkan peserta didik di sekolah. Kalau dituntut prestasi itu bukan di pembelajaran PJOK, Pak, tapi di kepelatihan mungkin itu. Jadi sekolah-sekolah sepak bola atau apa, nah itu bisa dituntutnya sebagai prestasi. Kalau di sekolah hanya membugarkan, bagaimana membugarkan peserta didik, tuh. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang bertanyakan lagi atau menambahkan? Kalau tidak ada, saya cukup sekian. Akan tutup. Ada lagi? Cukup? Cukup saja. Oke. Baik Bapak Ibu, itu yang mungkin pemaparan dari saya tentang rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.